Kalau child free itu lebih pada pilihan ketika dua orang laki dan perempuan itu menikah, mereka mengambil putusan untuk tidak punya anak. Kalangan muda yang penganut child free itu mungkin berpikir mereka mau hidup praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Litan dalam acara ATE Podcast. Nah, fenomena child free saat ini tuh sedang viral diperbincangkan di Indonesia, di tanah air. Nah, hal ini berangkat dari komentar seorang YouTuber yang menyuarakan bahwa child free itu sebagai pilihan hidupnya. Nah, tentunya hal ini tuh menuai pro dan kontra. Nah, melihat lifestyle di Kota Batu ini tuh apakah memungkinkan tidak ya? Yuk simak dalam acara ATE Podcast Child Free dari sisi psikologi bersama saya dan Ibu Saikti Pribadi Ningtyas. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Selamat siang para pemirsa, kabar baik. Cuaca lumayan dingin ya? Iya. Kita ngopi. Boleh. Silakan Bu, diminum dulu Bu kopinya. Oh, boleh ngopi ya? Boleh silakan. Ini kalau Ibu kopi ini saya teh Bu. Oh, kalau saya biangnya kopi soalnya. Kalau nggak ngopi rasanya hidup kayak nggak lengkap gitu loh rasanya gitu ya. Baik Bu. Nah, kita membahas nih Bu tentang fenomena child free yang sedang viral nih Bu diperbincangkan. Kemudian baik itu di media sosial bahkan secara langsung pun itu menjadi perbincangan orang itu untuk membahas tentang topik child free. Sebenarnya child free itu apa sih Bu? Kalau child free itu lebih pada pilihan ketika dua orang laki dan perempuan itu menikah, mereka mengambil putusan untuk tidak punya anak. Itu namanya child free. Ya, jadi keputusan menikah tanpa anak, tidak mau punya anak. Nah, kira-kira begitu. Berarti berbeda ya Bu ya dengan orang yang tidak bisa memiliki keturunan ya Bu ya? Oh, beda. Kalau child free itu mereka sebetulnya dalam kondisi yang baik-baik saja, jadi semuanya oke, tapi lebih pada suatu konsep bahwa menikah itu tidak harus punya anak dan mereka mengambil pilihan saya mau menikah tidak mau bikin anak. Tetapi kalau yang tidak bisa punya anak biasanya lebih karena faktor kesehatan gitu ya, apakah dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan atau keduanya, itu istilahnya beda lagi, itu namanya childless ya. Childless, jadi memang mereka tidak bisa punya anak. Jadi bukan tidak mau, tapi memang tidak bisa punya anak, dan itu lebih karena faktor kesehatan, gitu. Baik. Kemudian kalau misal ini Bu, kenapa sih orang itu kok memilih child free Bu? Kalau secara umum ya, secara umum itu kan ketika orang itu menikah, laki-laki dengan perempuan itu kan pasti ada harapan selain bersama dengan pasangan, ada perkawinan keluarga besar juga dari pihak laki maupun pihak perempuan. Diharapkan kan juga mereka akan memiliki keturunan untuk melanjutkan silsilah dalam keluarga, melanjutkan karya dari ibu bapaknya dan seterusnya, beranak pinak, memperbanyak keturunan, kan harusnya begitu ya. Secara fitrahnya begitu untuk pernikahan. Nah, kalau pada akhirnya muncul di belakangan ini fenomena untuk child free, mungkin pertimbangannya adalah di kaum muda terutama ya. Jadi mungkin mereka berpikir atau melihat situasi di luar itu kan begitu sulit ya. Begitu sulitnya, banyak masalah terjadi dengan anak, masalah-masalah parenting, ribet. Terus juga mungkin ada faktor ekonomi ya, yang mungkin belum siap secara ekonomi, atau mungkin siap pun dia berpikirnya jangka panjang ke depan. Oh, nih biaya pendidikan nih, ntar begini. Udah biaya pendidikan, nanti kita mesti ngurusin kalau anak mau nikah, mesti pesta gede, apalagi budaya kita gitu kan, yang mesti pestanya meriah. Nah, abis gitu masih mikirin lagi nanti bagaimana ya dengan karir anak-anak kita, mulai menyekolahkan, memikirkan karir, kemudian memikirkan lagi nanti kalau anak saya punya anak lagi, jadi saya jadi oma, saya punya cucu, nanti bagaimana, apakah saya harus merawat dan seterusnya. Terus mereka berpikir, duh ribet amat sih gitu ya. Nah, mereka mungkin kalangan muda yang penganut child free itu mungkin berpikir mereka mau hidup praktis. Mereka mau nyaman dengan pasangan berdua, kehidupan yang simple,
mereka dua-duanya bisa optimal dalam karir, bisa mengekspresikan diri tanpa ada gangguan yang tiba-tiba kita mesti ngurusin bocil-bocil itu, kira-kira seperti itu gitu ya. Atau juga mungkin ada yang fenomena yang lagi tren ya, awet muda gitu katanya. Anti-aging. Anti-agingnya katanya begitu. Tapi boleh dong saya mematahkan gitu ya, karena saya punya temen yang kebetulan punya anak lebih dari satu, tapi masih kinyis gitu ya. Bodinya saja masih slim, masih bagus, masih bahenol gitu. Terus di usianya yang udah separuh baya gitu, dia juga belum operasi tarik sana tarik sini ya, tapi masih yang oke lah gitu, yang keriputnya aja nggak nampak, nggak melorot gitu juga nggak gitu ya. Jadi kayak tergantung sih mau awet muda atau enggaknya, kan pola hidup dan gaya hidup kita ya. Kalau emang kita hidupnya baik-baik ya pasti kelihatan muda lah, kira-kira gitu. Demografi masyarakat yang seperti apa sih Bu yang rentan memilih untuk child free itu Bu? Mungkin ini ya, di beberapa tempat yang memang jumlah penduduknya itu padat ya mungkin ya. Mungkin terus mereka juga ngelihat bahwa ada satu keluarga yang mungkin beranak pinak gitu, atau budayanya emang seperti itu. Ternyata anak-anaknya, para bocil-bocil ini banyak yang terbengkelai, tidak mendapatkan gizi yang cukup, pendidikan yang cukup, pola asuh yang bagus. Kan kalau dikasih makan aja hidup ya anak tuh ya, tapi pola asuh juga penting, sentuhan psikologisnya penting. Mungkin itu. Jadi mungkin mereka ribet ya ngelihat kok ini dunia makin padat ya, jadi makin sulit seperti itu. Jadi kelihatannya yang mulai seperti itu adalah di negara-negara yang jumlah penduduknya padat, atau juga mungkin yang angka kemiskinannya tinggi. Atau mungkin juga yang mereka lebih berpikir bahwa pekerjaan itu nomor satu. Contohnya kan ada di satu negara yang etos kerjanya tinggi banget ya, yang jalan aja nggak bisa pelan-pelan, yang jalan terus nggak lari kayak gitu. Nah itu kan dia lebih berpikir tentang pekerjaan, deadline, yang kayak gitu-gitu. Nah kalau punya anak, maka di satu negara tertentu itu, saya nggak enak nyebutinnya ya, itu kan rentan terhadap perilaku bunuh diri, ya kan? Nah artinya ketika ada satu masalah sedikit saja, karena mereka dunianya sibuk banget, jadi nggak sempat curhat, gibah gitu nggak sempat, atau mau ngomong gitu ya pada siapa untuk mencurahkan isi hatinya nggak ada. Jadi akhirnya ketika ada satu masalah mereka bunuh diri, bunuh diri. Jadi itu mungkin yang membuat para kaum muda belakangan ini berpikir, kok kayaknya repot amat sih hidup gitu ya. Udahlah nggak usah bikin anak deh daripada nanti menimbulkan banyak masalah. Kelihatannya sih begitu. Kalau Indonesia sendiri kita jumlahnya aman gitu, artinya dengan slogan pemerintah yang KB cukup punya 2 anak itu sih kayaknya masih oke lah ya. Dengan culture kita kelihatannya tidak terlalu banyak masalah. Ya mungkin lagi tren belakangan ini saja, dan tren itu kan bisa cuman kagetan gitu ya, dan biasa banyak orang yang suka latah ikut-ikutan gitu supaya kelihatan kayak modern gitu ya. Tapi next nanti mungkin di beberapa saat ke depan mungkin mereka bisa kembali lagi pada pola konservatif bahwa menikah terus punya anak, bisa aja kayak gitu. Terus apa sih Bu, kira-kira dampak apa kalau orang itu memilih child free bagi keluarga? Terus bagi kelangsungan umat manusia tuh seperti apa Bu? Nah kalau bagi keluarga sih gini loh, ketika mau menikah nih kan ada 2 keluarga, di belakang kita nih ada keluarga besar, di belakang pasangan juga ada keluarga besar. Selama keluarga besar di belakang kita itu menyetujui, memahami, itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi problem adalah kalau hanya satu pihak aja yang bisa terima, tapi pihak yang lainnya nggak bisa terima. Kan itu jadi menjadi semacam celah untuk terjadi keributan, untuk mengungkit-ungkit sesuatu.
untuk menyalahkan ketika ada sesuatu. Tuh kan makanya nggak punya anak sih, nah kayak gitu-gitu. Itu resikonya. Atau juga ketika dua orang ini komitmen untuk tidak bikin anak dalam pernikahan, tiba-tiba salah satu berubah pikiran. Lah satunya tetap komit dengan pilihan tidak bikin anak. Nah ini kan juga udah ribut. Yeah. Nah itu artinya selalu ada risiko. Nah kalau untuk dampak yang lebih luas, kebayang nggak sih ketika pasangan-pasangan muda ini menikah dan mereka penganut child free semua, kira-kira ketahanan negara bagaimana? Kan orang-orang yang ada sekarang akan menua. Yeah. Setelah menua mati, ya. Kemudian ini tidak ada generasi penerus, terutama untuk ketahanan negara, ya. Orang-orang muda yang harus menjaga negara kita, mengisi negara kita, tidak ada. Jadi yang tersisa nanti tinggal orang tua-tua yang menua, selesai. Kan begitu. Repot, siapa yang mau kerja kalau mereka nanti sudah pada jompo semua, kira-kira begitu. Terus jumlah kaum mudanya ini banget, timpang banget dengan yang orang tua. Itu resiko jangka panjangnya. Lebih untuk ketahanan negara gitu ya. Seperti itu. Kalau di Kota Batu ini Bu, itu child free itu menjadi sebuah pilihan atau tidak Bu? Kayaknya kok belum ya. Kenapa Bu? Sepanjang yang saya tahu, saya hidup di Kota Batu kok saya belum pernah ketemu. Atau mungkin belum ketemu kali ya, maksudnya belum kenal saya atau belum kenalan gitu yang kita ngobrol-ngobrol. Teman, sepanjang saya gaul di Kota Batu kok kayaknya sih belum ada penganut child free ya. Yang ada tuh malah baru mantenan gitu, baru nikah gitu sebulan gitu. Bulan depan udah ditanya, yopo pasti gitu kan. Iya. Udah hamil belum? Pasti gitu kan. Kalau gitu temen yang kepo, gimana 2 bulan, 3 bulan tuh biasanya orang udah pada ribut tuh. Gimana? Udah nyelengi belum? Tabungan kali gitu kan ya. Terus ditanya lagi, nanti kalau misalnya belum hamil lagi sampai setahun, ngapain, nunggu apa? Jangan lama-lama. Jadi orang tuh pada kepo semua. Yang saya tahu sih begitu ya, kalau di Kota Batu, termasuk saya juga mungkin alirannya gitu ya. Kalau ada temen yang saya kenal baru nikah gitu kan, pasti saya bilang, tak doain ya, lancar ya, anaknya 5. Loh, saya bilang, jangan banyak-banyak, ya wis seluruh aja, kadang suka begitu gitu. Jadi hebohnya kayak gitu. Jadi kalau di Batu kok kayaknya belum. Iya. Kita masih lebih konservatif dan lebih melihat bahwa sebuah pernikahan itu membentuk keluarga dari yang kecil menjadi besar, kira-kira seperti itu sih. Baik Bu, perlu tidak sih Bu kita itu kayak memberi kepada lingkungan dan pemerintah itu memberikan edukasi tentang child free ini Bu? Boleh. Artinya gini, child free itu bisa disampaikan ketika dalam pembekalan perkawinan, ya. Karena idealnya ketika orang mau menikah itu ada semacam, kalau di agama tertentu itu ada 3 bulan ya. Jadi untuk pranikah itu konseling pranikah, ada sekolahnya lah, kurang lebih seperti itu tuh sekitar 3 bulan. Nah mungkin sih secara umum mungkin perlu 3 hari untuk pembekalan ya. Dari fungsi biologis, fungsi psikologis, terus kemudian fungsi sosial, kemudian juga secara spiritual, secara keagamaan itu bagaimana, itu harus disampaikan. Nah, termasuk juga bagaimana kesiapan memiliki anak, itu kan harus disampaikan. Terutama juga mungkin kalau ada kasus-kasus yang MBA gitu ya, gitu, yang married by accident gitu. Itu kan juga tidak menutup kemungkinan banyak di sekitar kita. Itu kan juga bisa diberikan pembekalan bahwa secara psikologis kamu harus siap loh dengan usia masih muda begini, tapi terus kamu harus segera punya anak. Itu kan perlu ya penguatan seperti itu. Termasuk juga disampaikan bahwa ada fenomena child free yang terjadi pada saat ini. Nah, itu bisa menjadi satu diskusi gitu. Artinya bukan untuk mengajak mereka untuk child free, tapi mereka harus tahu bahwa fenomena ini ada loh di Indonesia, child free ini.
Jadi buat pasangan-pasangan yang akan menikah ini diberitahu untungnya, ruginya. Nah, itu kembali pada kecerdasan dan prinsip orang yang akan menikah. Mereka mau pilihannya gimana? Kalau toh misalnya pilihannya dengan pilihan konservatif yang kita dari keluarga kecil menjadi besar, ya udah kita siapkan bagaimana menghadapi mertua dan seterusnya. Pola asuh nanti anak ini bagaimana dan bagaimana sampai jelimet gitu ya. Tapi gimana kalau kamu memilih tidak punya anak? Atau bagaimana ketika kamu menerima pasangan yang pasanganmu ternyata tidak bisa punya anak karena faktor kesehatan. Apakah dari laki-lakinya karena sesuatu ataukah dari perempuannya karena sesuatu? Itu kan butuh kesiapan ya. Kemudian kita mesti berbicara, kalau memang tidak bisa punya anak kandung, bagaimana dengan adopsi? Itu kan harus disampaikan. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu idealnya memang sampai kepada catin ya, calon pengantin itu supaya ketika mereka mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup mereka itu matang secara psikologis ya, bukan karena emosi aja gitu, tapi pertimbangannya udah dapet kira-kira gitu. Sebenarnya child free ini benar atau salah sih Bu? Saya nggak bisa bilang itu benar atau salah karena itu pilihan ya. Nah, bagi beberapa orang itu mungkin tepat pilihan itu, tapi bagi beberapa orang yang lain mungkin tidak tepat. Jadi tergantung siapa yang menjalani dan konsep apa yang mereka ambil gitu ya, termasuk pilihan untuk menikah atau tidak menikah. Jadi sebelum kita memilih untuk punya anak atau tidak punya anak, masih ada pilihan yang lebih basic lagi kan, yang mau menikah atau tidak mau menikah gitu kan. Kan kalau menikah bukan berarti tidak bisa menikah, kan beda ya. Kan kalau menikah semua orang bisa lah gitu ya, dengan kualitas A, B, C, D, F, G gitu ya, ada premium sampai KB3 kira-kira begitu ya. Tapi kan itu adalah pilihan. Nah, kalau sudah mengambil pilihan menikah, masih ada lagi pilihan berikutnya. Nah, ini kembali pada individu masing-masing. Cuman saya harapkan sih fenomena child free ini, kalau toh ada yang menyukai, itu dilakukan dengan matang. Jadi sudah pertimbangannya melibatkan keluarga besar sudah oke. Jadi supaya tidak terjadi perceraian di kemudian hari. Baik Bu, terakhir nih Bu, terus pesan apa nih Bu yang disampaikan terkait dengan fenomena child free ini Bu? Dari yang viral, yang saat ini yang sedang saat viral. ini lagi hits ya. Buat pasangan muda yang mau menikah gitu ya, atau komunitas yang mau masuk bergabung dalam komunitas, karena saya tahu ada situs ada ya kayak kalau nggak salah gitu, ada komunitas di medsos tertentu itu emang komunitas child free ya. Saya hanya mengatakan bahwa ketika kalian memilih gaya hidup seperti itu, maka harus benar-benar dipahami bahwa itu adalah hasil perenungan yang mendalam ya. Hasil kesepakatan berdua antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah ini, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Kemudian juga harus mempertimbangkan dengan keluarga besar yang ada di belakang kita, apakah mereka cukup bisa menerima paham itu. Nah, itu dulu ya. Jadi kalau memang oke, silakan. Kita tidak boleh melarang, itu hak asasi orang ya. Tetapi kalau ternyata beberapa hal itu tidak mendapatkan dukungan yang signifikan, ya sebaiknya tidak mengambil keputusan yang tidak populer, karena keputusan itu tidak populer, terutama di Indonesia. Nah, jadi pintar-pintarlah berdiskusi dengan pasangan dan dengan keluarga besar untuk menyampaikan pilihan yang akan Anda ambil. Kira-kira seperti itu sih gitu. Baik Bu, silakan diminum lagi Bu. Oke, ini kopinya tinggal separuh.
Baik, sahabat ATF Podcast, itu tadi adalah informasi terkait dengan child free. Nah, bahwa di Kota Batu itu masih belum dominan ya, Bu ya. Masih belum Masih belum ke situ. Belum ada yang Mengambil iya, pilihan. belum ada yang mengambil pilihan child free. Nah, tapi di beberapa kota besar child free itu adalah suatu pilihan. Nah, baik. Sekian ATF Podcast hari ini bersama saya dan Ibu Sayekti Pribadi Ningtyas. Terima kasih. Bye.